Ya, puji Tuhan, salam. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Langsung kita akan baca Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Memang di dalam warta kita tertulis di sana pasal 12 ayat 5 dan sampai 11, tapi kita akan baca secara keseluruhan saja. Pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita perhatikan Alkitab kita karena kita akan membacakannya secara bersama-sama. Setelah saya bacakan judul perikop, kita akan bunyikan, kita akan baca dengan bersuara dimulai dengan ayat 1. Nasihat supaya bertekun dalam iman 3, 2, 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata.
Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Dan tema kita hari ini adalah kasih dan kekudusan. Tema kita hari ini adalah kasih dan kekudusan. Memang minggu yang lalu pengkhotbah sudah menjelaskan tentang kasih. Dan dalam kekristenan ada 4 tipe kasih. Ada 4 jenis kasih dan itu sudah diutarakan minggu yang lalu. Kalau berbicara tentang kasih, ada beberapa pertanyaan bagi kita. Pernahkah saudara disakiti? Pernahkah saudara dicela? Pernahkah saudara dihina? 3 pertanyaan ini yang bisa kita jawab dalam diri kita masing-masing atau dalam hati kita masing-masing. Pernahkah kita disakiti? Pernahkah kita dicela? Dan pernahkah kita dihina? Kalau pernah, apa yang kita rasakan? Sakit hati? Sedih? Atau marah? Ketika kita dihina, mungkin kita sakit hati. Ketika kita dicela, bisa saja kita marah. Ketika kita sakit hati, kita marah, dan ketika kita sedih, apa yang akan kita lakukan? Balas dendam? Menyimpan sakit hati yang terus bergejolak? Atau apa yang kita lakukan? Tindakan apa yang kita lakukan? Pertanyaan ini bisa kita jawab dalam diri kita. Dan disambungkan dengan sebuah pengalaman hidup yang pernah dirasakan oleh Nelson Mandela. Seorang Nelson Mandela adalah seorang presiden di Afrika Selatan. Seorang Nelson memperoleh penghargaan Nobel yang begitu kita ingat sampai hari ini, yang melalui dirinya terjadi perdamaian yang mendamaikan antara kulit putih dan kulit hitam. Di dalam perjuangan Nelson menentang sebuah aturan yang disebut dengan apartheid. Apartheid ini adalah aturan yang memisahkan antara kulit putih dan kulit hitam. Maka Nelson berusaha untuk mendamaikan dan mengubah aturan itu. Dalam perjuangan itu enggak gampang. Dia harus dipenjara selama 27 tahun. Di dalam penjara, dia harus mengalami yang namanya siksaan. Nelson Mandela di dalam penjara, dia harus mengalami siksaan, bahkan pernah digantung dengan kepala terbalik. Artinya kepala di bawah, kaki di atas. Selain itu, Nelson juga pernah mengalami perbuatan yang tidak baik. Mohon maaf, seorang sipir ini kan penjaga yang bertanggung jawab atas narapidana. Seorang sipir pernah mengencingi dia di dalam penjara. Ini kejadian situasi yang tidak gampang. Tapi Nelson Mandela mengalami itu dalam perjuangannya atas pembebasan supaya tidak lagi ada pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam. Setelah masa 27 tahun itu selesai, maka Nelson bebas dari penjara. Dan dalam perjuangan akan kepemimpinan presiden di Afrika Selatan, dia memenangkan perjuangan itu. Waktu posisinya sebagai presiden, dia memanggil anggotanya.
Dan dia berkata, cari sipir yang dulu memperlakukan dia kurang baik. Anggota pergi mencari dan menemukan seorang sipir tersebut. Dalam perjalanan, seorang sipir sudah begitu berkutak-katik dalam pikiran dan ketakutan. Karena seorang pemimpin yang memanggilnya dan dia tahu apa yang diperlakukannya ketika dia dalam penjara. Ketika bertemu dengan seorang presiden, itulah Nelson Mandela. Apa yang terjadi? Nelson Mandela merangkul dia. Dia merangkul dan berkata kepada sipir tersebut, aku harus mengampuni kamu terlebih dahulu. Posisi Nelson itu adalah posisi nomor 1. Apa saja bisa dia perlakukan. Mau balas pun sebenarnya dari sisinya bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh namanya Nelson Mandela. Ketika dia bertemu seorang sipir, dia merangkul dan berkata, aku mengampunimu. Itulah kasih. Itulah kasih. Maka betul apa yang dikatakan dalam Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dari sini kita boleh belajar. Yang pertama, apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Kita berdosa. Kita erat kali atau kerap kali jatuh di dalam dosa. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Di situ pun Tuhan mengampuni kita. Yang kedua. Dalam posisi perjuangan Nelson, dia ada dalam penjara. Dia tahu itu proses. Dan dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Bahkan dia tidak pernah menyalahkan Tuhan yang dia sembah pun. Bapak Ibu, inilah yang mau diajar oleh penulis Ibrani pada waktu itu. Ada problem yang mereka alami, ada masalah yang mereka alami, ada tantangan yang seolah-olah mereka harus putus asa. Maka pertanyaannya bagi kita, bagaimana supaya kita orang Kristen masa kini dapat hidup di dalam kasih dan kekudusan? Yang pertama, kita diajar hari ini di dalam ayat 2 dan 3. Hidup kita harus tertuju benar-benar hanya kepada Kristus. Karena penekanan inilah yang penulis Ibrani tegaskan dalam teks ini. Ada apa yang terjadi? Memang betul dalam konteks jemaat Kristen pada umumnya, konteks waktu itu, mereka mengalami yang namanya ajaran palsu, menggiring mereka supaya mereka murtad. Pasal 6 dan pasal 10. Yang kedua, ada begitu banyak orang mempertanyakan iman Kristen. Benar tidak iman Kristen? Dan penebusan di dalam Kristus itu benar atau tidak? Pertanyaan ini, problematika ini dialami orang Kristen pada umumnya waktu itu. Yang ketiga, orang Kristen mengalami penderitaan dan keputusasaan. Ini tantangan. Dan ini dilihat oleh penulis Ibrani. Maka perlu untuk memberikan nasihat. Maka judulnya adalah harus bertekun di dalam imanmu. Karena penebusan Yesus dipertanyakan. Ada orang mulai hidup dalam keputusasaan. Tapi penulis Ibrani mau menegaskan dengan nasihat ini. Engkau harus terus bertekun dalam imanmu. Tidak ada alasan untuk mundur, untuk putus asa, bahkan untuk murtad. Tidak.
Maka penulis Ibrani menegaskan itu bagi orang Kristen pada waktu itu. Sekalipun ada muncul ajaran sesat yang menggiring supaya murtad, sekalipun sudah ada yang mulai menderita putus asa, tapi nasihat ini terus diberikan oleh penulis Ibrani. Harus bertekun di dalam imanmu. Karena Kristus telah menyatakan kasih-Mu kepadamu. Ini penting juga bagi kita. Hamba-hamba Tuhan bahkan jemaat Kristen. Orang-orang percaya. Hidup kita tertuju kepada Kristus. Maka ayat 2 dan 3 kan jelas dikatakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, diberkati dengan kesaksian Pak Amos. Terima kasih Pak. Betul, mimbar ini kan tidak sembarangan ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita menceritakan apa yang kita ceritakan itu adalah tertuju kepada Kristus. Hanya Dia. Kalau kita selamat karena Dia. Kalau kita ada sampai hari ini karena Dia. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sombongkan dari diri kita. Karena semua tertuju kepada Dia. Dia yang menolong, Dia yang memberkati, Dia yang terus menjaga melindungi kita. Tertuju pusatnya, senternya hanya kepada Dia. Itulah Yesus Kristus. Nah, bagian inilah yang juga mengajar kita. Hidup kita tertuju kepada Dia. Mata tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita kepada iman yang benar, iman yang sempurna. Pikiran kita harus selalu tertuju kepada Kristus. Saya masih ingat kesaksian seorang dokter itu mengatakan memang hati ini adalah God spot. Titiknya Tuhan. Kalau hati tidak tertuju kepada Kristus, mata, pikiran, semua aspek hidup pun gak akan tertuju kepada Kristus. Maka perlu God spot ini dijaga. Tadi pujian kita terhubung. Hati ini harus terhubung kepada Yesus. Mata ini tertuju kepada Yesus. Mulut ini pun tertuju kepada Yesus. Seluruh aspek hidup kita tertuju kepada Yesus. Yang kedua, siap diproses Tuhan. Kalau kita membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ini berbicara bagaimana didikan antara ayah dengan anak. Proses, ganjaran, didikan, prosesnya Tuhan. Memang jemaat mengalami sebuah tantangan. Tapi dalam proses ini pun orang Kristen tidak boleh mundur. Gambaran didikan ayah dan anak diberikan oleh penulis dalam teks ini. Dalam konteks pada waktu itu, ada yang disebut dengan ajaran patria potestas. Yang artinya apa? Kekuasaan tertinggi dalam keluarga itu adalah ayah. Maka dikatakan tadi dalam teks ini, tidak ada seorang ayah pun yang tidak mendidik anaknya. Penulis Ibrani ini mengerti konteksnya pada waktu itu. Bahwa ayah itu memiliki fungsi yang begitu penting dalam sebuah keluarga. Ayah memiliki tanggung jawab yang penuh bagi keluarga. Bahkan dikatakan dalam satu tafsiran dikatakan begini. Anak itu walaupun sudah menikah tetap menjadi tanggung jawab ayah. Anak itu walaupun dia sudah menjadi pemimpin, anak itu harus tetap menjadi tanggung jawab ayah. Itu artinya ayah ini punya tanggung jawab yang besar.
Maka penulis Ibrani memberikan gambaran ini. Bagaimana juga Tuhan Yesus mendidik umatnya demikian. Menurut William Barclay dalam bukunya, minimal ada beberapa, 4 atau 5 sikap ketika seseorang menerima didikan, ganjaran, nasihat. Ada yang menerima didikan atau proses dengan sabar. Dikatakan William Barclay dalam bukunya, orang yang demikian itu adalah sama dengan pengikut Stoa. Mereka berpendapat demikian, tidak ada alasan apapun yang terjadi di luar dari kehendak Allah. Maka tidak ada alasan untuk menolaknya, ya terima saja. Walaupun penerimaan itu bukanlah seutuhnya dengan sukarela, tapi penerimaan paksa. Tapi mau tidak mau, karena segala sesuatu yang terjadi ini tidak lepas dari kehendak Allah, mau tidak mau terima saja. Sekalipun penerimaan itu bukan seutuhnya sukarela. Yang kedua, ketika mengalami atau menerima didikan, apalagi nasihat, ada tipe yang menerima didikan dengan perasaan ingin lepas daripadanya sesegera mungkin. Ada seorang bangsa Romawi berkata, aku tak ingin ada sesuatu yang mengganggu hidupku. Ia menganggap didikan sebagai gangguan dan ingin menentangnya. Artinya tidak siap dengan didikan. Ada didikan, ada nasihat, nggak siap terima. Itu ada tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, menerima didikan dengan rasa kasihan pada dirinya sendiri dan akhirnya runtuh. Sikap ini menganggap bahwa hanya dirinya sajalah yang mengalami yang namanya didikan, orang lain enggak. Hanya dirinya saja. Dia terlalu berlebihan membawa perasaan pada dirinya. Aku sajalah yang mengalami demikian, saya lihat orang lain tidak. Dia terlalu berlebihan mengasihi dirinya dan hanyut pada dirinya perasaannya. Sehingga itulah membuat dia gagal. Yang keempat, ada orang tipe yang menerima didikan sebagai hukuman dan merasa dendam. Ketika dididik oleh Tuhan, ini adalah sebuah hukuman dan ada rasa dendam dan mengakibatkan sakit hati. 4 tipe ini. Tapi William Barclay, dia mengatakan tipe yang kelima. Menerima didikan sebagai suatu yang datang dari seorang bapak yang mengasihinya. Jerome, dia katakan begini. Murka yang paling besar adalah jika Allah tidak lagi murka kalau kita berdosa. Murka yang paling besar adalah jika Allah tidak lagi murka ketika kita berdosa. Itulah murka yang paling besar. Tapi kalau Tuhan masih mendidik kita ketika kita salah, itu artinya Dia adalah Bapa yang sayang kepada anaknya. Amin. Iya. Bagi keluarga yang sudah punya anak, tentu ketika anak itu salah pun akan dididik. Dalam didikan itulah dia menyatakan kasihnya kepada anak itu. Justru ketika dia tahu anaknya salah, dia membiarkannya. Maka di situ tidak akan ada lagi yang namanya kasih terhadap anak itu. Demikian juga Yesus kepada kita. Maka penulis Ibrani menegaskan ini. Kalau hari ini Tuhan mau didik kita, maka anggaplah didikan itu sebagaimana Bapa sedang mendidik anak. Pergumulan apa yang kita rasakan? Doa kita belum dijawab,
Masalah keluarga yang mungkin berat, pendidikan yang seolah-olah kita sulit untuk melewatinya. Pergumulan karakter yang sampai hari ini kita masih berjuang dan seterusnya. Atau justru semakin kita dekat dengan Tuhan, justru semakin besar pergumulan itu. Tetaplah ikut prosesnya Tuhan. Karena justru dalam proses itulah Bapa sedang mendidik anaknya. Tangan Bapa tidak akan pernah menyebabkan anaknya meneteskan air mata yang tak perlu. Ini menarik ya bahasanya. Tangan Bapa tidak akan pernah menyebabkan anaknya meneteskan air mata bagi sesuatu yang tak perlu. Tetapi segala sesuatu dapat menjadikannya menjadi lebih baik dan menjadi lebih berhikmat. Ini respon. Inilah yang seharusnya yang kita miliki. Ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, aku tahu Bapa sedang mendidikku. Maka dalam didikan itu ada pertolongan Tuhan. Dan ketika aku pun harus meneteskan air mata, aku meneteskan air mata bukan pada sesuatu yang tidak perlu, tapi meneteskan air mata karena dalam didikan di mana Tuhan sedang mendidik aku. Ini penting. Kami dalam keluarga juga demikian. Dosa apa yang Tuhan yang menghambat doa kami? Kan begitu ya. Harus berlutut iya, menangis iya. Tapi bukan menangis bagi sesuatu yang tidak perlu. Tapi Tuhan sedang mendidik kami untuk tetap ikut pada prosesnya Tuhan. Ikutlah proses Tuhan, maka di situ kita boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam diri kita. Apa yang Tuhan firmankan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Begitu ya. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Karena dalam situasi hidup kita pun Dia tidak pernah membiarkan kita. Yang terakhir. Pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Memberikan satu penegasan kepada orang-orang Kristen pada umumnya. Jadilah berkat. Ayat 14 dikatakan, hiduplah berdamai dengan semua orang. Jadi berkat. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dan jangan dikuasai oleh hawa nafsu. Ini penting. Penegasan firman ini penting. Menjadi berkat. Kalau Kristus ada dalam diri kita, kita akan bisa menjadi berkat. Kalau Kristus ada dalam diri kita, kita tidak akan terus diperbudak oleh dosa. Itu ayat yang ke-16. Maka pesan penegasan penulis Ibrani ini mau menegaskan kepada jemaat atau orang Kristen pada waktu itu dikatakan apa? Hiduplah menjadi berkat. Berdamai dengan semua orang. Tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Bapak Ibu, ini menjadi refleksi bagi kita jemaat Tuhan hari ini. Baik yang hadir hari ini maupun yang menonton dalam YouTube. Tuhan mengajar kita hidup dalam kasih dan kekudusan tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak memiliki
hati, mata, seluruh aspek hidup yang tertuju hanya kepada Kristus. Hidup di dalam kasih dan kekudusan tidak akan bisa tergenapi kalau hidup kita tidak siap diproses oleh Tuhan. Hidup di dalam kasih dan kekudusan tidak akan bisa direalisasikan kalau hidup kita tidak menjadi berkat. Maka mari 3 bagian ini boleh kita miliki dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dengan demikian ada berkat pertolongan Tuhan menjadi bagian kita tiap-tiap hari. Baik pribadi, keluarga, pelayanan, pendidikan, masa depan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa.